miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Beberapa jenis tumbuhan di planet ini hidup dengan merambat dan bersahabat dengan tumbuhan lain. Adaptasi mereka sangat relevan dengan bentuk dan habitat mereka. Bahkan 90% dari tumbuhan merambat mendominasi hutan tropis dan subtropis. Biasanya mereka lebih bisa beradaptasi jauh dibanding dengan tumbuhan pada umumnya. Rumput Israel atau Asistacia gengetica merupakan tumbuhan merambat dari famili Acanthaceae dalam genus Asistacia. Mereka merupakan revolusi terakhir dari subspesies Micrantha yang biasa disebut sebagai bunga violet Cina, Ganga primrose, violet filipina, dan foxglove merayap. Mereka pertama kali ditemukan di sub-Sahara Afrika, yaitu sekitaran Ethiopia, Kenya, Tanzania, Liberia hingga Afrika Selatan dan Switzerland. Asistacia menyebar luas ke seluruh dunia yang pertama kali dinaturalisasikan secara lokal di Australia bagian timur, di wilayah pesisir New South Wales hingga menyebar ke Teluk Anna dan Teluk Burns. Populasi mereka kini cukup luas sebab penaturalisasian besar-besaran yang dilakukan. Saat ini, mereka telah hidup liar di Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Indonesia, hingga wilayah tropis Amerika dan Oseania. Akibatnya, tanaman ini akhirnya tumbuh liar dan membahayakan ekosistem hutan dengan tumbuhan asli yang hidup di sana. Kita semua tahu, tumbuhan merambat biasanya memiliki batang yang kecil dan lentur, meskipun ada beberapa yang berkayu. Asistacia memiliki batang yang berbulu, yang mana dapat menumbuhkan akar pada setiap batangnya yang menyentuh tanah. Hal seperti ini disebut sebagai tumbuhan akar adventif. Terlebih saat tanah di bawahnya agak lembab dan basah, seperti tanah di dalam hutan yang tidak tersentuh langsung oleh sinar matahari. Daun mereka selalu tumbuh berpasangan dan berlawanan di sepanjang batang. Daunnya juga memiliki bulu halus yang sedikit jarang, berukuran setidaknya sekitar 2 hingga 8 cm, berbentuk telur, berbentuk hati, atau bahkan berbentuk lonjong. Pertumbuhan daunnya tergantung dengan kualitas udara dan tanah tempat mereka tumbuh. Jika kita berjalan di pinggir hutan, perkebunan, semak belukar atau tanah tegalan yang ditumbuhi beberapa pohon, kita mungkin melihat tanaman ini tampak indah dengan bunga yang menarik dan cantik. Terlebih, bunga dari rumput Israel atau Asistacia adalah jenis bunga yang menarik perhatian kupu-kupu dan lebah. Kita tidak akan menyadari bahwa mereka adalah tumbuhan liar yang menjadi parasit bagi beberapa ekosistem hutan. Bunga yang berukuran 2 hingga 4 cm, berwarna putih bersih hingga ungu pudar, memiliki bercak ungu terang di bagian tengahnya. Kelopak bunga yang menyatu dengan tabung membuat mereka tampak menyerupai lonceng dengan 4 benang sari berwarna kuning. Asistacia adalah bunga yang selalu terlihat cantik karena berbunga sepanjang tahun tanpa henti, terutama pada suhu yang lebih hangat atau lebih basah. Karena penyebarannya yang sangat cepat, tentunya tanaman ini memiliki buah dan biji. Buahnya berbentuk kapsul memanjang dan menyimpan 4 biji di dalamnya.
Ukuran buahnya sekitar 13 hingga 36 mm, berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi coklat kehitaman saat sudah tua. Sebagaimana yang kita ketahui, tumbuhan merambat pada umumnya merupakan tumbuhan parasit yang mengganggu pertumbuhan inangnya. Asistasia adalah tumbuhan yang termasuk dalam daftar waspada untuk gulma lingkungan. Mereka merupakan tanaman invasif yang mengancam keanekaragaman hayati dan berpotensi merusak ekosistem asli secara besar-besaran. Mereka dapat menguasai suatu area atau hamparan vegetasi yang sangat lebat dan menutupi tumbuhan lain yang hidup di sana. Bahkan pada hutan lindung, dapat berpotensi merusak flora asli yang dikonservasikan. Tetapi bukan hanya tumbuhan di hutan, mereka bahkan dapat merusak tanaman perkebunan, terutama perkebunan karet, kelapa sawit, kopi, dan tanaman lain yang dibudidayakan. Mereka dapat bersaing secara efektif untuk mengambil nutrisi dari tanah dan mengurangi produktivitas tanaman yang hidup di sekitar mereka. Dari mereka, kita mempelajari satu hal dalam kehidupan. Akan selalu ada orang-orang baru yang kita temui. Kita mulai hidup bersama, berteman, hingga bersahabat. Kita membawa mereka dalam semua seluk-beluk kehidupan kita. Akan tetapi lambat laun, hari demi hari, mereka mulai mengambil semua milik kita satu persatu. Ya, begitulah kehidupan parasit. Mereka berpura-pura menjadi teman, lalu mengambil semua apa yang kita punya. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.